1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini kita ulas berkenaan dengan catatan kelam pasukan Siliwangi saat perang saudara dengan anak buah Slamet Riyadi. Pasukan Siliwangi boleh dibilang sebagai satuan para petarung di masa revolusi fisik tahun 1945 sampai tahun 1949 yang sangat diperhitungkan baik oleh lawan maupun kawan. Pasukan Siliwangi berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 71 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1946. Kesatuan berlogo maung alias macan itu acap didera ujian tak terhingga. Kesatuan yang awalnya berasal dari Tentara Keamanan Rakyat Komandemen Jawa Barat itu, bersama elemen Laskar dan Rakyat, harus terusir dari Jakarta di kuartal akhir 1945, dengan garis demarkasi Kali Cakung. Harus pula menghadapi serangan pertama agresi militer satu Belanda, tanggal 21 Juli tahun 1947, di mana garis demarkasi yang sudah mundur ke Kali Bekasi, akhirnya bisa dijebol juga oleh Belanda dengan bantuan milisi lokal pengkhianat Hamot, Hare Majestits Ongeregel Tropen. Ditambah, Siliwangi harus terusir dari Jawa Barat, dan terpaksa hijrah ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, akibat perjanjian Renville, tanggal 17 Januari tahun 1948. Belum lagi dalam catatannya juga acap memburu teman sendiri. Sahabat Siliwangi 1922, rentetan tembakan senjata yang dimiliki pasukan Siliwangi juga mesti ditargetkan ke kelompok lokal pemberontak. Seperti di TII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, dan FDR, Front Demokrasi Rakyat di Madiun. Salah satu konflik terhadap elemen perjuangan lain yang paling diingat dan tercatat dalam lembar sejarah pasukan Siliwangi adalah kontak senjata besar-besaran dengan pasukan Panembahan Senopati, salah satu pasukan dalam Komando Pertempuran Daerah Surakarta pimpinan Mayor Ignatius Slamet Riyadi, tanggal 13 September tahun 1948. Perang saudara pun meletus. Pasukan Bersyal Merah Brigade 12 Tentara Laut Republik Indonesia, TLRI, dari Komando Pertempuran Panembahan Senopati, melancarkan serangan ke kawasan Solo Balapan, di mana terdapat Brigade 12 Siliwangi bermarkas. Anak-anak Siliwangi di bawah komando Kapten Oking lantas melakukan perlawanan alot. Para petarung maung lain yang awalnya bertugas sebagai keamanan Pekan Olahraga Nasional 1 di Stadion Sriwedari, sebagian dikerahkan membantu perlawanan anak buah Kapten Oking. Sahabat Siliwangi 1922, pasukan Panembahan Senopati gagal menghabisi Siliwangi, dan dipaksa mundur pada tanggal 14 September dini hari. Pertempuran sengit itu menimbulkan 14 orang korban. Kabar meletusnya perang saudara Siliwangi dengan Panembahan Senopati itu tentu sampai pula ke telinga Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Ketika dimintai penjelasan kepada Letkol Sadikin, Komandan Brigade 2, Kru Kesatuan Reserve Umum, Siliwangi, sempat terjadi perdebatan yang tidak mengenakan antara Sadikin dan Jenderal Sudirman. Dari informasi yang bertebaran, Jenderal Sudirman yang datang ke Loji Gandrung, kini menjadi rumah dinas Wali Kota Solo, mempertanyakan soal sejumlah aksi penculikan yang terjadi di Solo, hingga terjadinya kesalahpahaman antara pasukan Siliwangi dan Panembahan Senopati. Adu mulut Jenderal Sudirman dan Letkol Sadikin tak terelakkan. Panglima Besar Jenderal Sudirman juga sempat menuding salah satu perwira Siliwangi berjuluk Begundal Karawang. Mayor Lukas Kustario dan anak buahnya terlibat penculikan perwira-perwira Panembahan Senopati, termasuk Kolonel Sutarto. Sahabat Siliwangi 1922, pada tanggal 18 September tahun 1948, Kolonel Gatot sebagai Gubmil mengeluarkan pengumuman untuk setiap pihak menghentikan baku tembak, paling lambat tanggal 20 September pukul 12.00, dan keesokannya diwajibkan pimpinan Siliwangi
dan Panembahan Senopati untuk menghadap Gupmil di kantor Karesidenan Surakarta. Atas pertikaian antara pasukan Siliwangi dan Panembahan Senopati dalam perang saudara di Solo itu merupakan hasil dari propaganda dan hasutan kaum komunis dan FDR, Front Demokrasi Rakyat. Dalam bulan yang sama, kaum komunis beserta FDR, Front Demokrasi Rakyat, dikejar pasukan Siliwangi sampai ke Madiun, dalam peristiwa Madiun Affair atau pemberontakan komunis di Madiun 1948. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.